Ya, pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA setelah batal menggelar Piala Dunia U20 2023. Ya, Erick Thohir memastikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Perancis pada Kamis waktu setempat. FIFA menyebut hanya memberikan sanksi administrasi kepada PSSI berupa dibekukannya dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Dengan demikian, Indonesia dipastikan terhindar dari sanksi berat pengucilan sepak bola dunia. Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning, bukan kartu merah. Erick sendiri diutus oleh Presiden Joko Widodo agar kembali menemui FIFA untuk berkomunikasi agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi usai dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Presiden bahkan sebelumnya telah mengutus Erick untuk menemui FIFA, mencari solusi terbaik agar status tuan rumah tidak dibatalkan sebelum FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Pencabutan status tuan rumah oleh FIFA menyusul munculnya sentimen anti-Israel dari dalam negeri usai sejumlah kepala daerah, organisasi massa, bahkan partai politik menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Iya, Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA setelah batal menggelar Piala Dunia U20 2023. FIFA hanya memberikan sanksi administratif kepada Indonesia. Mas? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA setelah batal menggelar Piala Dunia U20 2023. Dalam pernyataan resminya, Erick mengatakan bahwa Indonesia terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning, tidak kartu merah. FIFA hanya memberikan sanksi administratif berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Erick mendatangi FIFA sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi sekaligus mempresentasikan kepada FIFA blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Kekhawatiran Indonesia mendapat sanksi berat akhirnya tidak terjadi, pemirsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning dari FIFA. Keputusan FIFA memberikan sanksi administrasi ini mendapatkan banyak apresiasi dari selebriti Indonesia. Diumumkan di Instagram PSSI dan Instagram pribadi Erick Thohir bahwa Indonesia hanya mendapatkan sanksi administratif mendapat apresiasi. Sejumlah selebriti memberikan ucapan syukur di media sosial. Presiden FIFA pun mengupload foto dirinya bersama Erick Thohir yang menandakan sudah ada keputusan untuk sepak bola Indonesia. Pemirsa, perjuangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya berbuah manis. Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA setelah batal menggelar Piala Dunia U20 2023. FIFA disebutkan hanya memberikan sanksi administrasi kepada PSSI berupa dibekukannya dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Kendati begitu, sanksi ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran tentunya bagi kita, tentu demi satu tujuan, yaitu memajukan persepak bolaan Indonesia. Pembelajaran seperti apa yang harus kita petik dan juga apa antisipasi dan mungkin juga mitigasi ke depan. Kita akan perbincangkan lebih dalam malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin, serta Koordinator Save Our Soccer Akmal Mahrali yang sudah bersama saya saat ini di studio. Saya sapa terlebih dahulu seluruh narasumber, Pak Waketum, Ibu Hetifah dan juga Mas Akmal. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Siap. Pak Waketum, Pak Amali, Pak Zainuddin Amali lewat sambungan telepon, tapi insya Allah sinyalnya cukup stabil ya Bapak untuk kita obrolkan bersama malam hari ini, karena saya mungkin ingin dengar yang katakanlah yang sudah dituliskan di media juga sudah cukup jelas, tetapi saya ingin tahu detail dari putusan FIFA ini apa saja, termasuk terkait dengan kartu kuning. Ya, terima kasih. Ya, Bu Ketua, Bu Hetifah, Mas Akmal, dan seluruh pemirsa. Saya kira sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir,
di berbagai media. Saya kira pada intinya apa yang kita khawatirkan, kita nanti akan mendapatkan sanksi yang berat di PN seperti tahun 2015. Alhamdulillah itu tidak terjadi, sebab kalau itu yang terjadi maka kita tidak bisa melakukan pertandingan-pertandingan yang di bawah koordinasi FIFA. Memang arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo kepada Ketua Umum Pak Erick Thohir ada dua hal. Yang pertama, Presiden minta untuk Pak Erick bertemu dengan FIFA segera mungkin dan menyampaikan pesan dari Pak Presiden supaya jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. Kalau sanksi, waktu itu kan kita sudah perkirakan pasti karena itu aturan yang ada dalam FIFA, tetapi kalau toh juga dapat, kita jangan sampai yang berat. Yang kedua, Pak Presiden juga menugaskan Pak Erick Thohir untuk menjaga jangan sampai sepak bola Indonesia terkucil dari sepak bola dunia. Sebab kalau kita sudah tidak bisa main di level apapun, dan kemudian dalam negeri kita tidak boleh menyelenggarakan kegiatan sepak bola yang di bawah koordinasi FIFA, maka itu pasti kita akan terkucil. Nah, dua hal ini yang diperjuangkan oleh Pak Erick atas arahan Pak Presiden. Dan alhamdulillah FIFA setelah disampaikan itu, kemudian Pak Erick juga menyampaikan apa yang kita lakukan dengan sepak bola kita, yang disebut dengan cetak biru atau blueprint kita, yang tentu di situ terlihat betul bagaimana perhatian pemerintah terhadap sepak bola Indonesia. Misalnya Pak Presiden sampai mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019. Itu kan luar biasa perhatian Pak Jokowi terhadap sepak bola. Dan itu oleh FIFA punya nilai. Dan itu pernah disampaikan pada saat Presiden FIFA ketemu dengan Presiden Jokowi setelah kejadian Kanjuruhan. Kebetulan saya mendampingi Pak Presiden waktu itu. Diapresiasi karena sepak bola seperti di Indonesia belum bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah. Berbeda tentu dengan negara-negara Eropa yang sudah sangat maju sepak bolanya, negara-negara yang lainnya. Tetapi kalau kita masih butuh dukungan pemerintah, tetapi bukan intervensi. Nah, setelah itu dijelaskan, kemudian apa wujudnya? Pak Erick menyampaikan bahwa misalnya melalui Kementerian PUPR, Pak Presiden telah memerintahkan untuk mengaudit lapangan-lapangan atau stadion yang digunakan untuk kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Kemudian itu juga diminta untuk direnovasi. Nah, komitmen dari Menteri PUPR, Bapak Basuki, juga sudah dinyatakan, beliau sudah menginventarisir lebih dari 20 stadion yang ada dan itu akan dilakukan renovasi. Nah, di samping itu juga ada program kompetisi yang sudah juga mendapatkan masukan dari para stakeholder baik Liga 1 Liga 2 pada saat Sarasehan kemarin. Kemudian Pak Erick dan kami mengumpulkan para asprof mendengarkan apa yang mereka inginkan tentang sepak bola kita ke depan supaya menjadi sepak bola yang bersih, yang maju, dan berbagai hal yang positif. Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Erick dan FIFA kan sudah mengetahui penyebab sebenarnya dicabutnya itu kan bukan karena kita, bukan karena pemerintah pusat maksudnya. Pemerintah pusat kan sudah dengan sungguh-sungguh menjaga komitmennya sesuai dengan government garanti. PSSI juga sebagai LOC sudah menjalankan tugasnya. Tetapi kan ada kondisi terkini ya sesuai dengan rilis FIFA. Itulah yang menyebabkan akhirnya FIFA berpikir sehingga ketuan rumahan kita itu dicabut. Jadi hal-hal yang seperti itu yang disampaikan oleh Ketua Umum dan alhamdulillah
itu dipahami, tetapi kan kita memang harus disanksi. Maka carilah sanksi seperti yang ada sekarang ini. Oke, jadi atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, FIFA menganggap ini bukan kesalahan atau bukan murni kesalahan dari pemerintah dan juga PSSI. Hence, sanksi yang diberikan ini cukup ringan. Dan tentunya Anda sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, apakah cukup lega, Pak Zainuddin? Ya mau nggak mau kita sebagai anggota FIFA kita harus terima tentu ya. Karena Tapi lega? Kita tahu bahwa FIFA ini adalah organisasi yang sudah sangat mapan, profesional, dia sangat aturannya sangat dipegang betul, tidak mau diintervensi dan sebagainya. Sehingga apa yang sudah diputuskan ini ya kita harus terima, dan kalau ditanya lega nggak lega ya harus kita jalani. Oke. Gitu. Jadi lega nggak lega yang penting dijalani, seperti itu ya. Sedikit berbeda konteks sih sebenarnya Pak Zainuddin. Tapi kalau mungkin Bu Hetifah bisa menjawab, kalau dari perspektif Anda cukup legakah dengan sanksi FIFA ini? Kalau saya jelas ya lega sekali ya, bersyukur. Alhamdulillah gitu. Karena sebenarnya kita sangat khawatir ya terus terang dengan situasi kemarin gitu ya, karena bisa banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Jadi sekarang yang diperoleh sanksi ini ya seringan-ringan ya sih menurut saya, yang sangat mungkin juga kita atasi atau kita tangani, kita terima lah ya kalau sanksi administratif yang bersifat keuangan seperti ini. Karena bisa saja ya misalnya kita terancam ya dicabut dari keanggotaan FIFA, atau terancam tidak memiliki kesempatan kembali menjadi tuan rumah di ajang lain di masa depan. Jadi walaupun lega gitu, tetap masalah dasarnya itu harus kita atasi. Nah, Mas Akmal nih nanti mungkin bisa menjelaskan ya bagaimana ke depan gitu ya, belajar dari pengalaman ini. Kita bukan hanya lega di satu kasus ini gitu ya, tetapi ke depannya kan kita ingin membangun keolahragaan yang juga sustain ya, yang berkelanjutan ya gitu. Jadi jangan sampai kita juga terancam dicoret jadi kandidat untuk Piala Dunia 2034 padahal kita juga pengen gitu ya. Kemudian juga federasi olahraga lain misalnya mungkin juga akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah di event-event internasional mereka, kita termasuk Olimpiade. Indonesia juga terancam dikecam ya sebagai satu negara yang bertindak diskriminatif karena mencampur adukan olahraga sama politik. Nah ini nih yang mungkin kita di sisi sanksinya lega, tapi gitu ya kalau menurut feeling saya di saat ini nih kok sepertinya masih ada menghindar nih untuk bisa mengatasi problem dasarnya. Oke. Nah, berarti kan masih ada concern Bu Hetifah, termasuk yang telah tertulis dalam konstitusional. Itu mungkin dari DPR sendiri apakah ada semacam langkah begitu kalau bicara mengenai konstitusi gitu, aturan? Oleh sebab itu ya kami sebenarnya pengen sekali nih secepatnya nih bertemu sama Pak Zainuddin Amali dan Bang Erick Thohir. Kemudian juga kita ingin mengundang KOI juga ya, ingin bertukar pikiran dengan Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru juga. Dan tentunya kami di Komisi 10 kan juga harus melibatkan komisi-komisi lain. Misalnya Komisi 1 terkait dengan urusan diplomasi, hubungan luar negeri gitu ya. Jadi Bang Zeta, saya juga udah komunikasi nih sama Kak Mutia, gimana ini soal peraturan Menteri Luar Negeri itu gitu ya. Jadi nggak bisa itu Komisi 10 sendirian, berarti harus lintas komisi, bahkan itu bisa kita angkat ke MPR RI juga. Oke, nah mungkin juga bisa ada insight dari Save Our Soccer juga nih Mas Akmal terhadap aturan atau konstitusi ini, mengingat tadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa dibilang lega terhadap putusan FIFA, tapi masih ada concern lain yang bisa menjadi pekerjaan rumah kita. Ya, kalau saya bicara misalnya konteksnya kita dapat kartu kuning, tapi kartu kuning ini dalam sebuah pertandingan peringatan. Bisa jadi kita dapat kartu kuning kedua artinya kartu merah. Atau kita dapat kartu merah langsung setelah itu. Nah ini mungkin pembelajaran yang harus kita pahami bersama-sama bahwa FIFA sangat menegakkan aturan di mata para anggotanya. FIFA menegakkan kedaulatan di mata anggotanya. Yang dengan kasus Indonesia ini FIFA ingin memberikan pesan kepada 216 anggotanya bahwa ke depan siapapun yang terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia
dunia, baik itu kelompok umur maupun senior, harus komitmen dengan apa yang sudah disepakati bersama. Itu pertama. Yang kedua, kita tidak boleh kemudian merasa jumawa ya bahwa kita akhirnya mendapatkan hukuman yang ringan. Justru ini membuat kita harus introspeksi bahwa problem utama kita saat ini adalah ketika sepak bola itu dimasuk atau didompleng oleh kepentingan politik praktis dan FIFA sangat tabu soal itu semua. Nah, kemudian politik praktisnya juga terkait dengan konstitusi, karena itu ke depan menurut saya perlu ada judicial review terhadap konstitusi kita gitu kan, terkait misalnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apakah ini kita terjemahkan secara tekstual atau kontekstual gitu. Kalau secara tekstual maka ini merembetnya banyak hal. Misalnya kalau secara tekstual diterjemahkan seperti itu, maka bukan cuma dengan Israel kita tidak boleh punya hubungan, tapi juga dengan Rusia yang menjajah Ukraina, dengan Cina yang menjajah Tibet, kemudian India yang menjajah Kashmir, bahkan Arab Saudi yang menjajah Yaman. Termasuk itu kita tidak boleh punya hubungan dengan mereka gitu. Nah, ini yang kemudian harus tidak boleh tebang pilih oleh semua pada semua penjajah. Nah, dalam konteks olahraga misalnya setelah Piala Dunia U20 ini tidak boleh karena ada Israel, maka World Beach Game yang akan digelar pada 5 sampai 12 Agustus di Bali juga tidak boleh digelar karena di sana ada Israel. Sudah ada penolakan juga, betul. Mas Akmal. Nah, ini kan artinya adalah problem ke depan bangsa kita terkait dengan olahraga yang menurut saya ke depan harus ada peninjauan kembali tentang undang-undang kita. Apakah ada kekhususan untuk olahraga? Kenapa ada kekhususan? Karena olahraga ini merupakan alat diplomasi paling kuat di mata internasional. Hanya ada 2 kesempatan bendera sebuah negara, lagu kebangsaan sebuah negara itu dinyanyikan. Yang pertama adalah ketika kepala negara sebuah negara datang ke negara tetangga. Pak Jokowi datang ke Amerika, maka bendera Indonesia dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan. Dan atlet Indonesia yang menang dalam sebuah turnamen, sebuah kejuaraan, ketika jadi juara, maka lagu kebangsaan dinyanyikan, bendera dikibarkan. Artinya posisi olahraga ini berada sejajar justru dengan kepala negara gitu kan. Nah, ini yang kemudian mungkin dari DPR bisa melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang kita, sehingga kemudian ke depan kita punya kesepakatan yang utuh tentang bangsa kita, bahwa seperti yang disampaikan Pak Jokowi, politik harus dipisahkan dengan olahraga, dan itu harus ada rule of the game-nya. Jangan sampai kemudian ke depan misalnya kita jadi tuan rumah event internasional lagi, tahu-tahu gaduh lagi karena ada perbedaan pandangan terhadap konstitusi kita. Yang tidak ada aturan jelasnya yang tertulis dalam konstitusi tersebut. Jadi kesimpulan saya adalah ya jangan ada PDIP di sepak bola gitu. Bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi tidak adanya Piala Dunia isinya politik. Piala Dunia isinya politik. Oke, anagram yang cukup ambigu begitu ya Mas Akmal ya. Tapi tadi juga ada concern terkait dengan kalau misalnya kita bicara mengenai sanksi yang diberikan oleh FIFA ya Pak Waketum, juga nanti saya akan balik kepada Anda. Mas Akmal sendiri juga mendengar tentunya kita dana ya FIFA Forward juga dipotong seperti itu, dihilangkan. Betul. Jumlahnya juga tidak kaleng-kaleng seperti itu. Ini tentunya berimplikasi pada pembangunan atau kemajuan katakanlah perkembangan sepak bola kita sendiri. Kita baru dapat kabar yang cukup bagus ketika awal tahun kemarin kita dapat bantuan dana 5,6 juta dolar Amerika atau 83 miliar untuk kebutuhan pembangunan pusat latihan tim nasional atau training camp. Ini kabar baik tentunya, tapi kemudian gara-gara kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia merembet ke hal-hal yang lain. Kenapa? Karena kita kehilangan potensi pendapatan atau bantuan dana FIFA Forward 3.0 yaitu sebesar 144,5 miliar rupiah. Ada dana bantuan 5 juta dolar atau sekitar 77 miliar terkait dengan operasional kegiatan sepak bola. Kemudian juga ada bantuan dana yang bisa kita dapatkan sebesar 2 juta dolar. 3 juta dolar atau sekitar 44 miliar untuk proyek jangka panjang pembangunan sepak bola nasional gitu kan dari FIFA. Dan yang 3 ada potensi pendapatan kita sebesar 1,2 miliar rupiah atau 1,2 juta dolar atau 17,6 miliar rupiah untuk membantu kebutuhan akomodasi tim nasional dari sebuah negara asosiasi, termasuk di dalamnya kebutuhan peralatan. Artinya ada 144,5 miliar yang hilang. Ini kan bukan yang sedikit, dan yang paling penting adalah misalnya yang tidak bisa dinilai dengan uang ya.
Seperti contoh misalnya kehilangan kesempatan kita menjadi saksi sejarah tuan rumah Piala Dunia. Kemudian juga kehilangan kesempatan mimpi anak Indonesia U20 untuk tampil di Piala Dunia. Kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia secara otomatis, kemudian kita batal jadi peserta Piala Dunia U20 yang posisi kita digantikan oleh Argentina. Ini kan apa namanya kerugian imaterial yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kita berharap ke depan misalnya para politisi kita juga bisa menempatkan posisi di mana misalnya olahraga harus ditempatkan dalam tempat yang setinggi-tingginya. Jangan kemudian olahraga dicampur adukan dengan politik yang pada akhirnya ketika dibenturkan antara olahraga politik yang ada adalah kehancuran, dan itu yang kita alami saat ini. Nah, ke depan kita kan kalau bicara Piala Dunia misalnya kita kehilangan omset atau potensi pemasukan 3,7 triliun dari Piala Dunia, dari devisa negara, dari pariwisata, dari kegiatan UMKM kita, dari bisnis perhotelan, bisnis makanan dan sebagainya. Nah, ini kan kerugian yang tidak kecil juga. Nah, karena itu ke depan jangan sampai kemudian sepak bola terbelenggu hanya untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Sepak bola dan juga olahraga secara keseluruhan ya. Kalau saya belajar dulu di pelajaran masa sekolah, katanya olahraga itu adalah katalis pemersatu bangsa. Bukan politik yang menjadi katalis pemersatu bangsa. Bahkan di sepak bola Indonesia sepak bola adalah alat perdamaian dunia salah satunya ya kan. Inggris Argentina berseteru, perang, kan? Kemudian selesai lewat sepak bola. Korea Utara, Korea Selatan berseteru, kemudian bisa dipersatukan lewat sepak bola. Iran, Irak berseteru dipersatukan lewat sepak bola, termasuk di dalamnya mungkin ke depan Israel dengan Palestina yang saat ini berseteru, konflik politik, konflik agama, tapi kemudian bisa disatukan oleh sepak bola. Tadinya harapan itu, saya misalnya sebagai penggemar bola, harapan itu muncul ketika kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Tapi sayangnya Indonesia bisa menjadi jembatan penghubung tersebut ya. Baik. Saya kembali ke Pak Waketum, Pak Zainuddin. Ketika tadi Mas Akmal, ini kalau kita bicara mengenai kerugian yang dialami oleh Indonesia, kita tidak bisa menafikan ada kerugian material dan juga imaterial. Tapi saya bicara mengenai kerugian material terlebih dahulu. Ada 144,5 miliar yang hilang seperti itu. Sejauh apa ini mempengaruhi operasional PSSI dan tentunya program-program PSSI sendiri untuk memajukan sepak bola? Ya, tentu berpengaruh ya terhadap aktivitas PSSI yang biasanya itu ada support dari FIFA, kemudian dengan sanksi dan itu dibekukan. Nah, kita berharap setelah FIFA mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum dan kemudian berdiskusikan dengan Exco FIFA lainnya, bisa lebih diperingan lagi ya. Karena mau nggak mau itu harus kita mencarikan Pak Ketua Umum dan kita harus mencarikan penggantinya. Walaupun itu tidak akan berpengaruh terhadap kompetisi dan lain sebagainya karena itu sudah ada jalur pembiayaannya sendiri ya. Tetapi saya setuju dengan Mas Akmal tadi, itu yang material. Tetapi yang immaterial itu lebih besar value-nya, lebih besar nilainya karena belum tentu 20-30 tahun lagi kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah dan juga timnas bisa mainkan. Kita harus jujur mengatakan bahwa kalau dikualifikasi belum tentu anak-anak kita atau timnas kita bisa langsung main. Tetapi sekarang karena kita sebagai tuan rumah, maka kesempatan buat timnas kita, anak-anak U20 kita itu menjadi salah satu peserta yang sudah pasti karena diberikan sebagai tuan rumah. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira nilainya lebih, belum lagi sesuai hitungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kira-kira potensi kita yang potensial loss ya, kira-kira 3,7 triliun, belum lagi yang lain. Saya kira hitungannya lebih. Jadi lebih besar yang imaterial daripada yang materi yang terhitung tadi itu. Nah, ini yang memang harus menjadi pelajaran berharga buat kita. Sekarang kita masih dapat kartu kuning, jangan sampai satu saat nanti ini akan menjadi kartu merah karena kita tidak bisa memahami esensi dari olahraga khususnya sepak bola itu. Nah, ini saya kira kami dari PSSI, Ketua Umum Pak Erick Thohir tentu akan bekerja keras bagaimana mencarikan pengganti untuk pembiayaan yang sementara ini hilang. Dan federasi harus tetap jalan, olahraga sepak bola Indonesia harus tetap kita dorong untuk bisa bertransformasi dan kita tidak boleh berhenti. Dan ini menjadi tantangan
tersendiri dan tantangan baru yang tadinya kita tidak memikirkan itu karena FIFA sudah menyiapkan, tetapi sekarang kita harus pikirkan mencarikan itu. Tapi sekali lagi yang imaterial itu yang lebih lebih besar yang kita rasakan sekarang ini. Nah, kekecewaan ya salah satu bentuk kerugian imaterial tersebut kan kekecewaan yang sampai dengan saat ini tentunya lukanya belum sembuh begitu Pak Zainuddin Amali. Kalau dari PSSI sendiri bagaimana bentuk dialog terutama yang dialamatkan kepada teman-teman adik-adik kita di timnas timnas U20 ini sendiri? Ya, beberapa saat yang lalu ya Pak Presiden Pak Joko Widodo sudah datang langsung bertemu mereka di GBK. Dan beliau tentu menyampaikan rasa sedih dan kecewa sama dengan yang dirasakan oleh kita itu. Nah, di akhir dialog kemudian Pak Presiden menanyakan mereka menginginkan apa yang harus diminta dari pemerintah. Ada 3 keinginan itu. Yang pertama, ada di antara mereka ingin menjadi ASN. Yang kedua, ada ingin kuliah. Yang ketiga, ada yang ingin masuk anggota Polri. Nah, Pak Presiden sudah menyampaikan ke saya untuk segera itu diurus tanpa mengganggu latihan dan mereka berkompetisi. Nah, untuk yang satu hal ya, untuk perkuliahan itu saya sudah mendapatkan komitmen dari Universitas Negeri Surabaya karena di sana kebetulan ada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatannya akan memberikan beasiswa sampai dengan tingkat magister kepada seluruh mereka, anggota. Ya, pemain. Bagian berminat. Kemudian untuk kepolisian, Pak Kapolri juga sudah menyampaikan ke saya, silahkan didaftar saja, didata saja. Pekerjaan mereka tetap bermain sepak bola, tetapi dia tercatat sebagai anggota. Kemudian untuk ASN juga Pak Azwar Anas, Menteri Pan-RB sudah menyampaikan siap memfasilitasi itu karena pengalaman waktu saya masih menjadi Menpora, terakhir saya mengangkat 300 orang atlet ya sebagai ASN kita di Kemenpora, tetapi tanpa mereka harus kerja kantoran. Bagi yang masih berprestasi tetap saja mereka bermain. Seperti misalnya Eko Yulianto di angkat besi, Apriani Rahayu di bulu tangkis. Itu sekarang Apriani itu tercatat sebagai mahasiswa UNESA, ASN Kemenpora, tetapi dia tetap bisa berlatih sampai semaksimal mungkin. Jadi pemerintah, Pak Presiden, Pak Joko Widodo diminta kepada saya untuk semuanya dibereskan dan diurus. Dan anak-anak itu kelihatannya sih lega ya dengan jawaban Pak Presiden seperti itu. Antusiasmenya ya katakanlah harapan mereka masih tetap ada ya kalau misalnya dibilang masa depan mereka hilang begitu dengan batalnya kita menjadi tuan rumah itu tidak akan terjadi begitu ya dijamin oleh pemerintah ya Pak Waketum, Pak Zainuddin. Iya betul Pak pemerintah dan ini langsung instruksi Pak Presiden kepada kami untuk melakukan itu. Baik. Bu Hetiva, tapi kalau dari Komisi 10 DPR sendiri ini tentunya menjadi concern ya ketika kita bicara mengenai kerugian material, tadi jumlahnya cukup fantastis, kemudian juga kerugian imaterial tentunya untuk perkembangan sepak bola ya kalau kita bicara mengenai konteks perkembangan sepak bola saat ini. Tapi tahan dulu ya jawabannya Bu Hetiva, kita akan gali lebih dalam di segmen berikut. Pak Zainuddin Amali dan juga Mas Akmal, kita jeda sesaat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, MNC News Prime akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana implikasi dari sanksi yang diberikan oleh FIFA ke Indonesia, yakni kartu kuning serta sanksi administrasi lainnya. Masih bersama kami malam hari ini Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifuddin dan juga Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Saya kembali ke Bu Hetiva.
pertanyaannya sama seperti sebelum jeda tadi Bu, terkait dengan bagaimana Komisi 10 DPR ini mengawal kerugian material maupun imaterial yang terjadi atau saat ini berimbas kepada Indonesia. Terutama tadi dari sisi konstitusional. Mau judicial review kah Bu? Ya. Monggo Bu Etiva. Oh ya, baik. Tadi kita bicara tentang dampak material dan imaterial ya. Tadi disampaikan ya soal bagaimana memotivasi timnas yang sempat memang terdemotivasi sampai di titik nadir ya. Saya kira itu bagus-bagus saja karena tadinya mungkin sudah pupus harapan, mudah-mudahan sekarang mulai ya bangkit kembali. Tapi juga banyak masalah-masalah imaterial lain ya yang sulit untuk disembuhkan dalam jangka pendek. Oleh sebab itu kami sangat berharap ya, dan andalan kami di PSSI, Bang Zainuddin Amali adalah tokoh yang piawai soal komunikasi, Bang Erick Thohir juga. Misalnya dampak terhadap masyarakat banyak ya, terhadap warga ya yang sangat antusias terhadap persepak bolaan nasional. Sekarang tiba-tiba beberapa waktu lalu dihadapkan pada situasi seperti itu ya. Bahkan terjadi perpecahan gitu ya di kalangan, jadi perpecahan sosial ya. Dan juga soal inkonsistensi pemerintah ini memunculkan distrust atau rasa ketidakpercayaan gitu. Bahkan antar sesama pemerintah, misalnya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan presidennya bisa berbeda pendapat. Ya kan, antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain bisa berbeda pendapat, pemerintah kota ini setuju, pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah yang lain berbeda. Nah ini kan sebetulnya memunculkan rasa tidak percaya ya kepada pemerintah di Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Kalau kita ingin menjadi host country yang baik, tuan rumah yang baik, pasti isu komitmen dan soal komunikasi ini harus kita perbaiki, dan ini harus menjadi pengalaman yang betul-betul dimanfaatkan sebagai atau hikmahnya itu diambil. Oke, Bu Etiva, mohon maaf saya potong lagi. Ini terkait dengan tadi ketidaksamaan antara pemerintah pusat dengan daerah ini sudah ada. Maksudnya katakanlah informasi terbaru begitu ketika Gubernur Bali Iwayan Koster menolak pelaksanaan ANOC yang ada timnas atau atlet Israel lolos untuk bermain ke Indonesia. Sementara dari pemerintah sendiri, pemerintah pusat sendiri belum mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Bagaimana Komisi 10 menyikapinya? Nah ini kan saya pikir ya di sini nanti mungkin Bang Zainuddin Amali juga sebagai mungkin yang berpengalaman sebagai menteri ya. Jadi bisa nanti memberikan saran juga gitu. Bagaimana sebenarnya kita itu membangun satu sinergi. Gitu. Kita kan ingin menjadikan sepak bola dan olahraga ini sebagai marwah gitu ya, marwah bangsa. Jadi semua tuh harus satu spirit. Nah, kalau misalnya sekarang ini terjadi lagi untuk kedua kalinya hal yang sama, itu ibaratnya kita udah lolos dari lubang jarum kok kita kepleset lagi. Nah, ini yang harus dihindari lah. Udah nggak mungkin kita itu seperti pura-pura tidak ada masalah dan kemudian nanti ketika sudah terjadi kita menyesal lagi atau mencari jalan keluar untuk meminimalisir dampak. Nah sekarang Menteri Dalam Negeri misalnya, bisa nggak sih Bang ZA gitu ya, misalnya Menteri Dalam Negeri jika ada kasus pemerintah daerah yang berbeda pendapat dengan Presiden gitu ya, apakah bisa itu ditegur? Gitu ya, kan kita kan kesamaan lah gitu sikap ketika berhadapan dengan pihak lain apalagi. Jadi bahkan kalau perlu itu disepakati terlebih dahulu. Nah inilah yang dimaksud dengan komunikasi politik. Mudah-mudahan PSSI gitu ya dengan tokoh-tokoh yang sangat piawai berkomunikasi ya menurut saya ya, dibandingkan periode sebelumnya ini mudah-mudahan banyak hal yang menjadi harapan kami gitu supaya perkembangan persepak bolaan di Indonesia itu betul-betul menjadi lebih baik ya, bukan saja soal peningkatan prestasi atlet tapi juga banyak hal-hal lain terkait dengan pembinaan supporter, manajemen kompetisinya, kemudian juga infrastruktur. Ini luar biasa sekali ya langkah-langkahnya. Tapi sekali lagi gitu tadi aspek-aspek politis gitu ya terkait dengan bagaimana nama baik dan
pride kita di mata dunia itu harus kita selamatkan. Nah, bicara mengenai apa ya tadi aspek politis itu Bu Hetiva gitu. Ini juga pasti kan menjadi pembahasan tersendiri ya di Komisi 10. Kita mengerti dan kita juga mengetahui bagaimana fraksi-fraksi antara satu sama lain tentunya punya dinamika dan juga perspektif yang berbeda gitu melihat bagaimana katakanlah implementasi aturan atau konstitusi yang ada di Indonesia ini ya yang ujung-ujungnya jadi berimbas begitu kepada sikap kita untuk apakah menolak atau menerima delegasi dari negara lain. Ini bagaimana pembicaraan dalam dinamika maksudnya pembicaraan dalam Komisi 10 sendiri? Sebetulnya kami berharap ya nanti setelah kita juga membahas ini dengan Bang Okto ya di KOI karena akan ada event segera ya di Bali lagi, pasti dari sini kita juga sudah bisa mengantisipasi ya akan ada problem lagi. Nah, jadi kita harus fokus nih kepada masalah tersebut. Nah, kalau bisa ego maupun kepentingan politik memang kita tekan dulu gitu, kepentingan bangsa itu menjadi nomor satu. Nah, bahwa misalnya ya bahkan peraturan Menlu ya yang terkait dengan kedatangan warga Israel ke Indonesia dan mungkin larangan untuk mengibarkan bendera ataupun menyanyikan lagu itu juga apakah bisa dihapuskan atau dicabut? Menurut saya bisa saja. Gitu. Hanya mungkin secara politik tidak ada satupun menteri yang ingin gitu ya dicatat oleh sejarah sebagai seorang menteri yang dianggap mungkin pro Israel misalnya gitu. Tapi kan itu kan ego pribadinya gitu. Sekarang kan kita perlu untuk memikirkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok ataupun perorangan. Baik, Mas Akmal bagaimana sebagai konstituen ya katakanlah sebagai pecinta sepak bola kan jago konstituennya dari Komisi 10 DPR dan tentunya mitra kerja dari Komisi 10 DPR itu sendiri menanggapi bagaimana sikap kemudian juga mungkin semangat yang sama begitu dalam mengubah apapun yang terjadi saat ini? Ya, seluruh stakeholder politik harus diajak bicara ya untuk kaitannya dengan ini. Sebenarnya termasuk parpol? Betul, karena di Permenlu itu sebenarnya ada juga kebijakan dalam pasalnya menyebutkan bahwa negara juga harus melihat konstitusi atau kemudian aturan-aturan regulasi-regulasi internasional yang ada di dalamnya. Termasuk misalnya kalau FIFA punya regulasi maka itu kebijakan itu kemudian dipatuhi juga. Gitu. Ada pengecualian-pengecualian sebenarnya. Tapi kan kemarin ketika situasi politik praktisnya sangat tinggi yang diterjemahkan cuma yang soal tidak menerima Israel, tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel, tidak boleh ada bendera, tidak boleh ada ada lagu yang dinyanyikan. Sementara sebenarnya sebelum-sebelumnya nggak ada masalah gitu kan. Karena memang ini sepak bola itu daya magnetnya sangat tinggi, kemudian mendapatkan perhatian secara khusus. Kemarin misalnya bulu tangkis tidak masalah, balap sepeda tidak masalah, panjat dinding tidak masalah, e-sport tidak masalah, menembak tidak masalah. Yang jadi masalah justru di sepak bola. Padahal ketemu sama timnas negara yang bersangkutan. Betul. Nah ini bahkan kemudian misalnya di kejuaraan balap sepeda Michael Yakovlev di velodrome itu peringkat 3. Ketika peringkat 3 kan benderanya naik juga. Nah itu kan sebenarnya tidak masalah juga ketika itu. Nah kemudian pertanyaan orang bola misalnya, kenapa kok giliran bola jadi masalah? Ada apa dengan sepak bola gitu? Jadi kalau kemudian kita sebagai penggemar bola, pesan kita kita pengen nonton bola aja gitu. Kita tidak mau ikut-ikutan urusan politik seharusnya. Nah ini yang kemudian harus dipahami oleh para politisi kita juga ke depan bahwa ya tadi seperti Bu Hetiva katakan bahwa sikap kenegarawanan ini harus lebih dikedepankan karena pride bangsa itu ada di salah satunya di olahraga. Kita tuan rumah Anox tadi kan World Beach Game ini kebanggaan gitu kan. Dan pastinya seluruh orang akan memberikan perhatian kepada Indonesia ke depan termasuk Piala Dunia kemarin. Dan pastinya misalnya buat Bali akan menghadirkan pariwisatanya jadi naik, kemudian devisa negara jadi naik. Nah, ini yang harus kemudian menjadi perhatian khusus. Makanya saya tadi katakan moga-moga nanti Komisi 10 juga ikut mendorong untuk kemudian dibuat aturan-aturan baru terkait kekhususan soal olahraga. Misalnya Permenlu ini kan kalau layer hukum ini di layer ketiga gitu. Masih ada misalnya Perpres atau Kepres atau Impres bahkan kemudian Perpu ada di situ di atas yang bisa mengganti peran misalnya Permenlu dan sebagainya termasuk undang-undang peraturan pemerintah undang-undang dan ini ada yang levelnya superiorinya ini levelnya kan level Bu Hetiva nih untuk kemudian mencari solusinya ke depan bersama kawan-kawan di Komisi 10 bagaimana misalnya ada undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang juga mengatur tentang masa depan olahraga kita ya semoga ke depan dengan kasus Piala Dunia ini juga diatur undang-undang khusus bahwa olahraga punya priority atau punya hak
khusus di Indonesia terkait terkait kejuaraan-kejuaraan yang akan kita gelar. Kenapa? Karena olahraga punya kedaulatan tersendiri gitu. Ketika kemudian misalnya FIFA melihat Israel sebagai bangsa yang berdaulat di sepak bola, maka punya hak untuk ikut pertandingan sepak bola. Kecuali misalnya Israel mendapat hukuman sanksi dari FIFA sehingga kemudian tidak bisa ikut event tersebut. Termasuk nanti depan itu kan ada 3-on-3 basketball yang ikut di ANOC World Beach Game itu dari Israel, kemudian renang mereka lolos kualifikasi di FINA 2022 yang digelar di Hungaria. Nah, udah lolos kualifikasi nggak boleh main juga, nggak beda sama sepak bola kan. Ini kan problem sendiri, dan saya pikir problem ini harus diselesaikan oleh bangsa kita semua. Kita berharap ke depan bahwa olahraga itu adalah alat diplomasi paling efektif ke depan di untuk misalnya urusan perdamaian dunia. Karena kalau sepak bola misalnya jargonnya football for unity, sepak bola untuk persatuan. Nah, ini yang kemudian mungkin bisa diterjemahkan oleh para politisi kita ke depan bahwa sejatinya lewat sepak bola, lewat olahraga persatuan dunia atau target Indonesia di preambul bahwa perdamaian dunia harus menjadi prioritas akan bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, nanti saya akan ke Pak Zainuddin, tapi sebelumnya saya ingin konfirmasi ke Bu Hetifah bagaimana ini, apa kalau misalnya dalam pertemuan yang dicanangkan oleh Komisi 10 DPR dalam waktu dekat ini juga akan membahas hal seperti itu? Mungkin Mas Akmal dari Safe Our Soccer mau diundang? Iya betul, jadi pertemuan yang pertama sebetulnya justru dengan PSSI untuk mendengarkan ya laporan terkini hasil dari perjalanan Bung Erick Thohir. Dan setelah itu juga kita ingin bertemu dengan KOI gitu ya untuk tadi mengantisipasi nanti untuk World Beach Games ini seperti apa supaya jangan terjadi hal yang serupa dengan FIFA World Cup U20 kemarin. Nah, kemudian juga tentunya kalau untuk yang terkait dengan masalah ketatanegaraan kita ya, dan juga hal-hal terkait dengan peraturan gitu ya, memang itu akan ada proses tersendiri. Namun kami sangat senang nih kalau Bang Akmal dan juga kemarin juga ikut ya di diskusi di teman-teman PKB, teman-teman setiap partai pun mulai membuka wawasannya ya terkait dengan keolahragaan ini gitu. Jadi saya kira semua pihak tuh harus lebih terbuka horizonnya gitu tentang keolahragaan ini, supaya kita juga ketika berkomunikasi tuh enak gitu, sama ini perspektifnya ya. Iya gitu. Dan tentu saja masalah-masalah yang terkait dengan inkonsistensi pemerintah ini menjadi satu PR tersendiri yang betul-betul ini harus dicari solusi dan jalan keluarnya sih. Ya. Baik, nah untuk Pak Waketum, Pak Zainuddin, tadi Mas Akmal bicara, kalau misalnya cabur yang lain tidak kena spotlight atau katakanlah sorotan sebegitu dalamnya, sebegitu masifnya, sementara sepak bola menjadi magnet tersendiri. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa PSSI sekarang masih berada di tengah-tengah gitu antara politik dan juga olahraga. Gimana PSSI memposisikan ini? Ya, kita sadar bahwa penggemar sepak bola ini lebih dari cabang-cabang olahraga yang lainnya ya. Dan ada hasil survei yang mengatakan bahwa kurang lebih 70% orang Indonesia itu sangat suka sepak bola. Sehingga dampak dari sepak bola ini bisa juga kemana-mana. Coba bayangkan Pak Presiden, Pak Joko Widodo sampai mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Itu artinya apa? Sepak bola ini kalau diurus dengan baik, kira-kira kalau survei itu yang kita ikuti berarti minimal kita sudah mengurus 70% kesenangan rakyat Indonesia, kan gitu ya. Sehingga di cabur lain tidak begitu menjadi perhatian, tetapi di sini menjadi perhatian ya karena posisinya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita tidak segera sadar, maka lama-lama kita tidak bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah apapun. Karena Israel itu di IOC dia masih sebagai anggota resmi, juga di FIFA dan di beberapa federasi internasional juga dia sebagai anggota resmi. Nah, kalau dia lolos kualifikasi bukan karena pemberian, karena diundang, nah kewajiban dia akan bertanding. Nah, kalau Indonesia
memang sudah mengikrarkan diri tidak ingin lagi seperti itu, maka kita akan sulit. Karena pasti pada saat kita bidding, misalnya kita bidding tuan rumah FIFA Senior 2034, kita belum tahu kita akan dengan host join hostnya dengan siapa, kita belum tahu. Tetapi begitu kita ini, nanti orang akan bisa mempertanyakan kita, nanti begitu kami menangkan kamu tolak lagi, padahal kita sudah ada sudah ada government garanti. U20 ini yang tanda tangan itu dari Bapak Presiden, menteri-menteri, kemudian kepala-kepala daerah, government garanti, host city agreement. Kalau nggak mungkin kita dimenangkan. Bayangkan kita melawan Brazil, kan? Yang tradisi sepak bolanya sudah jauh dari kita. Nah, ini harus segera dicarikan jalan keluar. Tapi sebenarnya di dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 yang kebetulan ketika saya masih menteri membahas dengan Ibu Hetifah dan kawan-kawan di Komisi 10, itu sudah dinyatakan bahwa olahraga itu non-diskriminasi. Jadi dalam Undang-Undang 11 itu sudah sangat jelas, sehingga dia tidak ada kaitannya dengan politik. Dan dia sebagai alat pemersatu. Itu ada pasal yang menyebutkan itu dalam Undang-Undang 11. Ada ya. Jadi pijakan kita sih sebenarnya ada. Cuma ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Kayak dijadiin referensi Permenlu terus itu sama. Iya, Undang-Undang 11 itu ada. Olahraga universal, kemudian tanpa diskriminasi dan lain-lain, itu ada jelas sekali. Berarti yang menolak atau menyalahi bisa disanksi dong, bisa kena teguran dong harusnya ya Pak? Iya, kalau undang-undang menyatakan begitu kemudian nggak jalankan, ya harusnya ada kan? Undang-undang itu isinya kewajiban yang harus dilaksanakan dan sanksi, kan dua isi undang-undang itu, kewajiban dan sanksi kan gitu ya. Nah, kemudian tentang pemerintah, kalau pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden sangat komit dengan apa yang beliau sudah garansikan, itu loh. Jadi kalau nggak komit Pak Presiden nggak mungkin mengutus Pak Erik untuk segera negosiasi lagi supaya kita nggak terkucil dari sepak bola dunia dan nggak kena sanksi berat. Jadi pemerintah pusat ya, walaupun saya sudah tidak menjadi bagian itu, tapi saya tahu persis karena saya mengawal ini 3 tahun lebih ya sejak kita dinyatakan menang bidding. Ada bocoran sedikit kalau begitu terakhir Pak Waketum, apakah pemerintah Pak Presiden akan melakukan langkah tersendiri gitu untuk pihak-pihak yang kemarin menolak? Wah, itu nggak tahu saya. PSSI hanya mengerjakan teknis-teknis sepak bola, semua urusan sepak bola. Sejak saya berhenti jadi menteri, saya nggak ngurusi politik lagi. Kan soalnya tadi ada di aturannya. Ini kita juga jadi bicara mengenai konsekuensi hukum begitu terkait dengan sikap-sikap apapun yang muncul akibat dari pelaksanaan Piala Dunia atau rencana pelaksanaan Piala Dunia U20 tersebut. Duh, sayang sekali saya masih ingin gali sebenarnya lebih dalam, tapi karena durasi sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Pak Zainuddin, Bu Hetifah dan juga Mas Akmal, terima kasih sekali atas insight-nya dalam dialog kita di MNC News Prime malam hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Waketum, Ibu Hetifah dan juga Mas Akmal. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Saya pamit dulu atau para narasumber pamit dulu dari MNC News Prime malam hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa. Bu Hetifah.